Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 4 dari SD Tarakanita, wilayah Jakarta. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 4 hari Jumat 9 April 2021, yaitu kita masih pada materi pengolahan data ya anak-anak. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mampu menggambar diagram batang berdasarkan data diri peserta didik dan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak, marilah kita review dulu tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, anak-anak di sini coba kalian perhatikan, Ibu sudah ada diagram batang tentang data banyak siswa di SD Merah Putih, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, berdasarkan data pada diagram batang di samping, kita dapat ketahui yang pertama, banyak siswa kelas 1 adalah 40 anak atau 40 siswa. Yang kedua, kelas yang jumlahnya terbanyak itu ada di kelas 3 yaitu 50 anak. Yang ketiga, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak yaitu 45. Kemudian yang keempat, anak-anak di sini bisa kita ketahui bahwa selisih jumlah siswa yang paling sedikit dengan yang paling banyak adalah 50 dikurang 40, hasilnya sama dengan 10 anak. Dan yang kelima, jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 dan ditambah 45, hasilnya 265 anak. Sebelumnya, kita juga sudah pelajari tentang langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini anak-anak kita akan pelajari kembali langkah-langkah tersebut. Kita mulai dari langkah pertama dulu ya, yaitu susunlah data acak ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini Ibu sudah ada data berat badan, yaitu dalam satuan kilogram dari siswa kelas 4C. Nah, dari data yang masih acak ini, dapat kita ketahui bahwa berat badan 35 kilo, jumlah anaknya ada 5 siswa. Kemudian berat badan 36 kilo, jumlah anaknya ada 3 siswa. Dan berat badan 37 kilo, jumlah anaknya ada 6 siswa. Kemudian berat badan 38 kilo, jumlah siswanya ada 4 siswa. Dan yang terakhir berat badan 39 kg, jumlah siswanya ada 2 siswa. Nah, setelah data acak ini sudah kita kumpulkan menjadi satu anak-anak, kita bisa membuatnya ke dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, tabelnya sudah Ibu buat. Di sini berat badannya Ibu buat dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu berat badan 35 kilo sampai berat badan 39 kilo. Kemudian setelah itu bisa kita lihat jumlahnya itu ada 20 siswa. Kemudian langkah yang kedua anak-anak, tuliskan judul diagram batang berdasarkan data. Nah, di sini anak-anak, coba anak-anak lihat yang Ibu lingkari warna merah. Nah, itu adalah judul diagram batangnya yang nanti akan kita buat, yaitu judulnya Data Berat Badan Siswa Kelas 4C. Nah, anak-anak, jadi kalian jangan lupa ketika mau membuat diagram batang, kalian harus membuat judulnya di bagian atas ya. Judulnya itu diberikan tidak di bagian bawah, tetapi di bagian atas. Jangan lupa ya. Kemudian, langkah yang ketiga, buatlah 2 sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, anak-anak bisa kalian lihat pada diagram batang yang sudah Ibu berikan,
Di sini ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Untuk sumbu tegaknya itu berisi banyak data atau banyak siswa. Lalu untuk sumbu mendatarnya itu berisi kategori. Di sini kategori yang Ibu berikan adalah berat badan yang dalam bentuk satuannya itu kilogram. Kemudian anak-anak di langkah yang keempat, anak-anak harus memperhatikan jarak antara setiap data dalam bentuk persegi panjang, yaitu harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel. Coba anak-anak lihat pada diagram yang Ibu sajikan, tentunya lebarnya itu sudah sama ya anak-anak, dan tentunya diagram batangnya itu tidak menempel. Lalu, langkah yang kelima, anak-anak harus memperhatikan jarak interval yang memuat banyak data agar sama anak-anak. Nah, itu dia tadi anak-anak langkah-langkah menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Karena anak-anak sudah menguasai langkah-langkahnya, marilah anak-anak berlatih bersama wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak boleh mengerjakan buku SPS Matematika halaman 152 nomor 4 sampai 5. Nah, anak-anak, ketika kalian mengerjakan latihan soal ini, anak-anak harus memperhatikan langkah-langkah yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari ya. Anak-anak harus kerjakan dengan teliti, supaya nanti ketika ada PH atau PH keterampilan, anak-anak sudah menguasai materi tentang pengolahan data ini. Nah, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu yakin anak-anak pasti bisa dan pasti memahami setiap pembelajaran yang Ibu berikan. Anak-anak, untuk materi hari ini, jika ada yang belum dimengerti, anak-anak boleh tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Jangan malu bertanya jika kalian belum mengerti. Oke, salam sehat dari Ibu. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes.